Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rosdina Dewi. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B semester 1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, dalam video ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Langsung saja kita simak videonya. Yang pertama, jelaskanlah arti filsafat dan makna pendidikan. Filsafat itu ialah suatu ilmu yang membahas dan mempersoalkan tentang segala sesuatu dan yang mungkin ada dalam jagat raya ini secara universal, sistematis, sedalam-dalamnya, untuk menemukan kebenaran hakiki atau hikmah yang tertinggi demi mencapai kebijaksanaan. Atau bisa diartikan juga bahwa filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya, daripada segala yang ada di dalam alam semesta, ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Sedangkan hakikat pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia, dan diarahkan pada tujuan yang diharapkan agar memanusiakan manusia atau menjadikan sebagai insan kamil, manusia utuh atau kafah. Secara bahasa, definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Yang kedua, ceritakanlah sejarah perkembangan filsafat. Perkembangan filsafat dari masa ke masa dimulai dari peradaban Yunani, kemudian diakhiri pada penemuan-penemuan pada zaman kontemporer. Perkembangan filsafat menunjukkan bahwa perkembangannya dari masa ke masa mengalami perubahan pada saat filsafat klasik memiliki sifat kosmosentris, yang sifatnya pemikiran Yunani, karena pada zaman klasik dipengaruhi oleh Yunani. Pada abad pertengahan, filsafat bersifat teosentris. Artinya, pemikiran bahwa semua hal di muka bumi ini akan kembali kepada Tuhan. Sedangkan pada zaman modern, filsafat bersifat antroposentris, yang memusatkan manusia sebagai pusat dari alam semesta. Artinya, filsafat mengalami perubahan tidak hanya paham yang yakini berdasarkan ilmu pengetahuan yang berkembang, filsafat pun ikut mengalami perkembangan. Yang ketiga, jelaskanlah hubungan antara filsafat, manusia, dan pendidikan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, filsafat memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan, yakni sebagai upaya sadar untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, pendidikan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan secara kognitif, mental, dan psikologi. Padahal, manusia telah berorientasi pada kebutuhan sejak manusia ada. Yang ketiga, tujuan pendidikan bersandar pada tujuan hidup manusia. Yang keempat, hubungan antara filsafat, manusia, dan pendidikan adalah tentang objek kajiannya, yaitu manusia. Hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia secara singkat adalah filsafat digunakan untuk mencari hakikat manusia, sehingga diketahui apa saja yang ada di dalam diri manusia. Hasil kajian dalam filsafat tersebut oleh pendidikan dikembangkan dan dijadikan potensi nyata berdasarkan esensi keberadaan manusia. Dan yang terakhir, jelaskanlah bagaimana hakikat diri dan keberadaan kita sebagai makhluk alamiah dan sosial di lingkungan kehidupan kita. Manusia memiliki kodratnya sebagai makhluk alamiah, dan di sisi lain, manusia juga sebagai makhluk sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan. Peran penting dalam kehidupan bermasyarakat termasuk dalam hal pendidikan yang memiliki pedoman dan pegangan tersendiri. Manusia sebagai makhluk alamiah mengandung arti bahwa manusia secara individualitas dapat belajar secara langsung maupun tidak langsung.
belajar mempelajari kehidupannya sendiri, dan tidak dapat lepas juga dari alam yang ada di sekelilingnya, yang seringkali dimanfaatkan untuk kehidupannya. Manusia juga tidak lepas dari hubungannya dengan manusia yang lainnya, di mana manusia tidak hanya memiliki peran sebagai manusia alamiah, yang bergantung pada kehidupan pribadinya sendiri, atau yang sering kita sebut dengan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial harus mampu berinteraksi secara hakikat dan keberadaannya. Termasuk dalam bidang pendidikan pula, manusia memiliki peran yang berpedoman pada filsafat yang sangat begitu penting dan erat kaitannya. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.